kamu hari ini tuh hilang fobianya. Jadi hari ini tuh membebaskan, tujuannya niatkan membebaskan fobia mungkin. Ini ke tulang, terus ajak bicara airnya. Baik, selamat ketemu lagi. Baik ya, sehat-sehat, diberi kesehatan buat aku kata Allah. Fokus ke diri sendiri yang semakin merasakan nyaman dengan air ini. Ini kan ya, ini air sumber, ini air ciptaan Allah. Di dalam air sumber yang belum ada proses, ada kalori dan segala macam itu kan ini enggak, ini asli murni kan. Ini murni dari Allah. Di sini ada energi Allah di dalam semua ciptaannya. Ya kita harus serap energinya agar aktivitas kita bersama dengan air sumber itu setelahnya itu membawa sebuah motivasi baru, kekuatan baru, kita merasa tercharge. Ya harus dapat itunya. Jadi tidak sekedar datang berendam atau hidroterapi. Keluarkan di dalam. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Belum loss, perasaannya belum loss. Masih ada, mungkin ada khawatir, mungkin ada takut tenggelam, takut tenggelam. Iya, itu nggak boleh ada rasa kayak gitu. Harus loss pasrah betul-betul. Pokoknya kalau intinya kalau benar-benar pasrah, kalau pasrah itu kan kita nggak bawa beban apa-apa. Nah, pada saat kita nggak bawa beban apa-apa, itu jati diri kita yang asli bisa sefrekuensi dengan air ciptaan Allah ini, jadi satu menyatu gitu loh. Akhirnya kita tuh pasti mengambang gitu. Dijaga sama saya nggak akan mungkin tenggelam. Ini kan air, apalagi air sumber ini kan di sini tuh ada obat ya, ada obat, ada yang energi dan zat-zat semua yang ada dalam air ini mengandung obat gitu loh. Dan kalau kita bisa sefrekuensi, bisa berpasrah sama Allah dengan media air ciptaan Allah ini, insya Allah kita tuh akan merasakannya lebih nyaman, lebih stabil kondisi emosional kita. Jadi kalau ada perasaan apa pun, kalau udah pasrah, tubuh ini akan otomatis mengambang, otomatis. Percaya sama saya loh, percaya sama saya nggak akan tenggelam lagi kan, mau cuma cetek gitu kan. Ya, teruskan. Terus kemana? Lurus ya, gini dulu. Masuk ke badannya lemes, rileks, lemes, rileks, pasrah sama pasrahkan segalanya. Saya nggak megang loh ini, udah bisa loh, alhamdulillah. Teruskan semampunya, kalau sudah nggak mampu sudah. Satu kali belajar langsung bisa, insya Allah dimudahkan sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Intinya kalau kita sudah pasrah sama Allah, itu akan otomatis tubuh akan mengambang di atas air. Kemudian ini berfungsi untuk menstabilkan kondisi emosional kita, kondisi psikis kejiwaan kita lebih mudah untuk positif, untuk melepaskan
segala energi negatif yang berasal dari pikiran, perasaan, kejiwaan melalui hidroterapi. Efektif sekali. Setelah selesai hidroterapi, yang terasa lebih nyaman, rileks, dan lebih santai dalam menjalani hari-hari. Walaupun hidup penuh dengan masalah, tapi ketika sudah pasrah, semua terasa lebih ringan untuk dijalani. Ini air asli sumber mata air sumber Maron. Masya Allah, punggung-punggung yang capek, yang pegel, langsung sembuh, sehat. Peredaran darah langsung lancar. Mood booster, imunitas langsung melonjak. Siap berjuang lagi besok hari. Setelah hidroterapi, kalau saya sendiri yang karena mungkin hasil sugesti sendiri aja, setelah hidroterapi itu benar-benar saya merasa full power energy gitu. Merasanya begitu, karena ya di sini ya alam ciptaan Allah tuh begitu nyata alaminya gitu ya. Kan ada sumber air, ada ya air yang bisa tadi ini ya melakukan pijatan yang luar biasa loh buat kita, dari mulai atas sampai ini yang terasa ada ganjalan, ada nggak nyaman itu didekatkan ke pas jatuhnya air itu, sumbatan itu akan terlepas ya. Wah, pembelajaran berharga untuk diri kita, menambah value kita. Jadi pasien kita itu adalah sebagai media untuk kita semakin mahir gitu loh. Kalau kita malah setelah bertemu dengan pasien kita malah ada beban berat di dalam diri kita, berarti kita masih ada kemelekatan di situ, belum menyampaikan kepasrahan kita kepada Allah bahwa pertemuan ini sudah diatur oleh Allah. Dia digerakkan kepada kita juga Allah yang gerakan, dan Allah yang akan jamin kesembuhannya, kapan waktunya, seperti apa metodenya, Allah yang paling tahu. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Itu harus ditegaskan ke dalam diri kita. Karena kalau kita larut terlalu dalam, ada kemelekatan di situ. Ketika dia misalnya ngeyel, kenapa? Apa yang dirasakan? Kira-kira masalahnya kenapa? Gak perlu begitu. Yang dirasakan sekarang saya sedih. Ibu ingin menyampaikan penyebab sedihnya atau tidak, disampaikan atau tidak disampaikan, insya Allah bisa diatasi. Kita sampaikan kayak gitu. Yang penting ibu berniat untuk melepaskan rasa sedih. Ibu merasakan rasa sedih itu kalau dibiarkan lama-lama mengganggu nggak sih? Ya mengganggu. Udah merasa nyaman nggak sih terus-terusan dalam kesedihan? Ya enggak, Bunda, misalnya gitu. Terus kalau sudah merasa nggak nyaman, masih mau diteruskan seperti ini atau mau saya bantu untuk melepaskan? Ya kita kadang-kadang harus berkata begitu untuk mempercepat proses. Terus kita berpikirnya kita nggak usah apa-apain dia, itu dia sudah ini gitu loh. Dia sudah merasa baik-baik saja gitu loh. Selalu dalam kondisi full feel, yaitu feel yang selalu terkoneksi dengan dari yang maha segalanya, dan full energi, dan energinya bukan energi sembarangan, tapi energi yang berasal dari yang maha segalanya. Tenaga kita yang terbatas, tapi yang selalu bekerja adalah tenaga Allah yang tiada batas ya. Akhirnya seperti apapun yang kita hadapi, itu semua dari Allah. Semua dari Allah pasti benar, semua dari Allah pasti baik, dan akan bermuara kita kepada kebaikan yang sesungguhnya, semurni-murninya. Kita berada di dalam kesadaran yang murni, seperti fitrahnya pada saat kita dilahirkan, tidak membawa beban apa-apa, karena beban kita semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita izinkan diri kita, yang kita tampung hanya energi yang berasal dari segala sumber energi, yang kekuatan dan kekuasaannya paling tinggi, tidak ada batasnya, tidak bisa dilampaui oleh apapun. Yang lain yang ada di bawahnya itu menjadi tidak relevan.